kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik memelihara, memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan, kami tiba di penghujung tahun 2023 ini. Terima kasih untuk kesempatan juga pagi hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, boleh mengerti walau bagian kecil dan mampukan kami menghidupinya. Berkati dan tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kekasih. Kita bersyukur Tuhan menibahkan kita di tanggal 31 Desember dan hari yang ke-365 di tahun 2023. Saudara mengingat dan melihat kembali ke belakang perjalanan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan tentu kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Sekalipun ada banyak orang hanya menuntut dan menuntut karena seolah-olah mereka berpikir Tuhan wajib memelihara kehidupan mereka. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita mensyukuri anugerah Tuhanlah yang menibahkan kita sampai saat ini. Saudara, kita tahu bahwa perjalanan kehidupan di dalam 2023 pastilah bukan perjalanan yang mudah dan lancar. Iya, kita masih dibayang-bayangi oleh COVID-19. Ada bencana alam, ada krisis, ada konflik sosial, dan lain sebagainya. Namun di tengah semuanya itu, pada akhir tahun ini, di minggu ini, kita diberikan kesempatan untuk boleh memikirkan satu tema, bersyukur atas berkat Allah, yang didasarkan kepada Mazmur yang ke-65. Untuk itu saudara, saya mengajak kita membaca bagian ini atau firman Tuhan ini. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab atau di handphone saudara masing-masing. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara bersyukur atas segala berkat Allah yang didasarkan kepada satu Mazmur yang adalah gubahan Daud ini, mari kita belajar beberapa hal.
apa yang menjadi landasan atau dasar Daud bersyukur, dan mari kita belajar juga mensyukuri sama seperti Daud mensyukurinya. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk belajar 3 hal saja. Yang pertama, saudara, Daud itu bersyukur atas pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya. Hal pertama yang menjadi ucapan syukur dari Daud adalah karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa dan mengampuni dosa. Daud mengungkapkan itu dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Satu tantangan yang paling sulit yang menghalangi atau tidak membuat orang bersyukur kepada Allah adalah karena dia tidak menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Saudara, ketidaksadaran diri akan manusia berdosa atau sebagai manusia berdosa menghalangi kita untuk bersyukur kepada Allah. Banyak orang tidak menyadari dirinya berdosa. Banyak orang menyadari atau merasa bahwa dirinya itu layak di hadapan Allah. Dan banyak orang menjalani hidupnya seenaknya karena memang dia tidak tahu bahwa dia sedang berbuat dosa. Tetapi saudara, tidak demikian dengan Daud. Daud menyadari dirinya sendiri adalah orang berdosa. Dan Daud juga menyadari umat Tuhan, umat Israel juga adalah orang-orang berdosa yang tidak layak mendekat kepada Allah yang kudus. Tetapi hanya karena anugerah, hanya karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan berkenan menyendengkan telinganya mendengar seruan mereka. Dan Tuhan berkenan membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima mereka setiap kali mereka datang mengakui akan dosa mereka. Saudara, sesungguhnya hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saya pikir hal yang paling mendasar menjadi ucapan syukur bagi setiap orang yang percaya adalah karena dia sadar dirinya berdosa dan dia sadar bahwa hanya karena Tuhanlah yang memberikan pengampunan dosa sehingga ia boleh layak di hadapan Allah. Sekalipun ada banyak orang bersyukur karena berkat-berkat jasmani, tetapi jikalau kita menyadari betapa besarnya dampak dosa itu, maka hal yang paling mendasar sesungguhnya dan anugerah yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ketika Anda dan saya diampuni dosanya. Ketika kita menerima pengampunan dosa dan kita mendapatkan hidup sebagai gantinya. Inilah yang disadari oleh Daud. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2023 ini. Berapa kali kita berdosa? Berapa ratus kali kita mengecewakan Tuhan? Berapa ratus kali kita mendukakan hati Tuhan? Tetapi setiap kali kita datang kepada Tuhan, Ia tidak pernah menolak kita. Ia selalu membuka tangannya dengan lebar, menyambut kita dan memberikan pengampunan dosa. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah menolak Anda dan saya. Kalau orang lain bersalah kepada kita, atau kita mungkin bersalah kepada orang lain, sering kali kita berkata, oke, ini yang kedua. Yang ketiga, awas lu. Biasanya kita hanya memberikan warning itu sampai 2 kali. Yang ketiga, tiada ampun bagimu. Beberapa waktu yang lalu, kami harus mengembalikan seorang mahasiswa dari gereja kami. Karena mahasiswa teologi, karena dia berkata, saya bisa lebih jahat dari yang diperbuat orang itu kepada saya. Kalimat itu menjadi kalimat kunci. Kami mengembalikan dia ke STT. Karena kami pikir itu bukan kalimat seorang Kristen, apalagi seorang hamba Tuhan. Tetapi memang itu realita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga.
Berapa kali orang melakukan kesalahan kepada kita dan berapa kali kita siap memberikan pengampunan? Bukankah kita berkata, 1, 2, dan ketiga, tidak ampun bagimu. Tetapi Tuhan tidak melakukan demikian. Setiap kali kita berdosa, setiap kali Daud berdosa, setiap kali orang Israel berdosa, mereka datang kepada Allah dan meminta pengampunan dosa. Tuhan selalu menyendengkan telinganya kepada permohonan mereka. Dan Tuhan selalu membuka tangannya dengan lebar untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Di sisi lain, sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, kita seringkali take for granted, saudara. Kita berpikir bahwa memang sudah seharusnya Tuhan mengampuni saya. Bukankah aku sudah ditebus? Bukankah aku miliknya? Kalau aku hari ini berbuat dosa, Tuhan pasti mengampuni. Kita take for granted. Dan karena itu juga kita menjalani kehidupan kita tidak lagi bersyukur, kita tidak lagi menghargai anugerah Tuhan, kita menjalani hidup ini dengan seenak kita karena kita berpikir Tuhan sudah mengampuni saya. Seperti seorang anak berpikir, Tuhan, papa, mamaku akan pelihara hidupku. Kita sering kali juga berkata, Tuhan akan pelihara hidupku karena aku anaknya. Saudara, tidak demikian. Anugerah pengampunan dosa adalah karya besar yang Tuhan sudah kerjakan. Dan itu juga diungkapkan oleh Daud di dalam ayat yang kelima, saudara. Di dalam ayat yang kelima, Daud berkata, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Daud sungguh menyadari bahwa Allah lah penyebab, bukan karena kita, bukan karena kita datang kepada Allah, bukan karena kita layak di depan Allah, tetapi Allah yang memulainya, Allah yang menyebabkan, Allah yang berinisiatif, Allah yang memilih. Allah penyebab dari relasi yang dipulihkan itu. Ketika manusia berdosa di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9, Allah yang mencari Adam dan Hawa dan bertanya, di manakah engkau? Dan Allah yang berinisiatif mengutus anaknya Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bukan manusia, tetapi Allah. Dan melalui relasi yang dipulihkan itu, saudara, hubungan yang dipulihkan itu, maka manusia menikmati kepuasan. Manusia menikmati relasi yang indah dengan Allah, karena dosanya diampuni, hubungannya dipulihkan, dia menikmati segala kebaikan daripada Allah. Maka saudara, inilah yang menjadi alasan pertama kenapa Daud bersyukur. Bersyukur atas berkat pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan. Dan hal itu jauh lebih dari cukup untuk menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Jauh melampaui berkat-berkat materi, jauh melampaui berkat-berkat kesehatan. Karena dosa kita sudah diampuni, kita dipulihkan, dan hidup kita dibenarkan. Inilah anugerah terbesar yang sudah dialami oleh Daud dan yang sudah saudara dan saya alami. Ini yang pertama, saudara. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang sudah mengampuni kita. Setiap kali kita datang kepada Allah, kita ditebus dan diampuni dosanya. Yang kedua, saudaraku, yang menjadi alasan Daud bersyukur atas berkat Allah adalah karena dia melihat pemeliharaan Allah atas alam semesta. Dan Allah menyatakan kedahsyatan kuasanya di atas alam ini. Kita bisa memperhatikan itu di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di sana Daud, sekali lagi saya mengulang pembacaan ini, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu.
sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Saudara, melalui ayat-ayat ini Daud mengungkapkan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa Allah yang memeliharakan alam semesta ini. Daud menyadari dan menyaksikan bahwa Allah bukan hanya saja Allah yang memelihara umatnya Israel, Allah yang memeliharakan kehidupan Daud secara personal, tetapi juga adalah Allah yang peduli dan memeliharakan alam semesta dengan kedahsyatan kuasanya. Allah bukan hanya sekedar Allah yang menciptakan semesta ini, lalu membiarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Tidak demikian. Seperti ada faham yang mengatakan demikian. Allah menciptakan, lalu membiarkan alam semesta ini berjalan sendirinya, sehingga begitu banyak terjadi bencana di alam ini. Saudara, pemeliharaan Allah melalui kedahsyatan kuasanya dinyatakan oleh Daud dengan beberapa ungkapan. Saya mencatatkan 3 hal yang dikatakan oleh Daud kepada kita. Yang pertama, dia katakan dia menegakkan gunung-gunung. Menegakkan gunung-gunung. Jangankan menegakkan gunung-gunung, menegakkan sebuah tiang pancang pun kita sulit. Tetapi Allah sanggup menegakkan gunung-gunung. Yang kedua, Daud mengatakan bahwa Allah yang dahsyat itu meredakan deru lautan, gelombang-gelombangnya yang dahsyat. Saudara, ini luar biasa. Dan yang ketiga dikatakan meredakan kegemparan atau meredakan perang dan kegaduhan bangsa-bangsa. Saudara, kalau kita memperhatikan saat ini, beberapa negara mengalami konflik perang. Rusia dan Ukraina sudah 2 tahun lebih, tetapi belum tahu kapan akan berakhir dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Sekalipun sudah 2 tahun, tetapi mata dunia seolah-olah tertutup, tidak peduli dengan nasibnya Ukraina dan Rusia. Tetapi belakangan, lebih kurang 3 bulan terakhir, muncul konflik perang Palestina dan Israel. Wah, seluruh dunia melek. Seluruh dunia melek. Enggak tahu dipaksa melek atau memang ada yang memelekkannya. Atau pura-pura melek. Demi kepentingan masing-masing, saya enggak tahu. Tetapi saudara, dikatakan oleh Daud, Tuhan sanggup menenangkan kegaduhan bangsa-bangsa. Jikalau Tuhan berkenan dan manusianya mau untuk diarahkan. Daud mengungkap kedahsyatan kuasa Allah yang sedemikian rupa, yang sanggup memeliharakan alam semesta ini. Saudara, menurut saya membaca sebuah pendapat dari NOAA. Silahkan baca sendiri kepanjangannya. Di sana saya cantumkan. Bahwa laut yang bergelora dan berkecamuk itu sanggup mengeluarkan energi listrik yang sangat besar. Sebesar apa energi listrik yang dikeluarkan atau yang mampu dihasilkan dari gelora lautan? Penelitian itu mengatakan bahwa gelora lautan yang dahsyat dan berkecamuk sanggup menghasilkan kekuatan listrik itu 6 kali 10 pangkat 14. 6 kali 10 pangkat 14. Itu sama dengan 200 kali kapasitas pembangkit listrik seluruh dunia. Wow. Mengerikan sekali kekuatan gelora laut. Dan NASA mengatakan bahwa kekuatan gelora laut itu sanggup menghasilkan 10.000 bom nuklir. Betul apa enggak? Saya enggak tahu. Tetapi itu penelitian yang sudah mereka lakukan. Tetapi saudara, jikalau alam ini sanggup melakukan kekuatan yang sedemikian besar,
menghasilkan kekuatan sedemikian besar yang bisa positif, tetapi kemungkinan besarnya adalah destruktif. Namun Daud berkata, Allah sanggup meredakan kekuatan yang maha dahsyat itu. Saudara, luar biasa. Daud melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Daud mengagumi betapa luar biasa pemeliharaan Allah atas alam semesta ini. Daud melihat itu. Daud mengalami itu. Daud bersama dengan umat Tuhan mengalami itu dalam perjalanan kehidupan mereka. Saudara, yang ingin saya katakan adalah, jikalau Allah sanggup meredakan kedahsyatan yang sedemikian luar biasa, maka saya ingin berkata, seberapa besar gelora dan badai kehidupannya sedang menghantui kita saat ini. Saudara, perjalanan kehidupan kita di panjang tahun 2023, saya katakan pasti tidak semua berjalan lancar. Ada yang melimpah berkatnya, yes. Ada yang mengalami keterpurukan, iya. Ada yang ditolak cintanya, iya. Ada yang diterima, ya bersuka cita. Ada yang kecewa, ya. Ada yang tertawa, betul. Silih berganti dan berwarna-warni dalam kehidupan ini. Tergantung sudut pandang kita dan tergantung kerohanian kita. Seberapa besar dan seberapa kecil masalah itu menghantui kehidupan kita. Bagi saya, sakit gigi mungkin masalah besar. Tetapi bagi orang lain, itu masalah sepele. Bagi saya, tidak makan satu hari mungkin biasa, tetapi bagi orang lain enggak makan sekali, masih 2 kali, itu juga bisa jadi masalah besar. Jadi tergantung sudut pandang kita. Tetapi sebesar apapun badai hidup yang sedang menghantui Anda dan saya, jikalau Allah sanggup meredakan gelora lautan, mendekatkan gunung-gunung, meredam atau menghentikan kekacauan bangsa-bangsa, maka ia sanggup juga meredakan permasalahan kehidupan saudara dan saya. Yang Tuhan mau adalah, mari datang kepadanya. Jangan menjauh darinya. Yang sering kali kita lakukan sebagai umat Tuhan adalah, ketika kita mengalami keterpurukan hidup, kita justru menjauh dari Tuhan. Kita berkata Tuhan tidak baik. Lalu kemudian kita menjauh. Kita mencoba menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Dengan pola pikir kita sendiri. Dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi melalui kebenaran ini, Daud memberitahukan kepada kita, Allah sanggup meredakan segala sesuatu yang bergelora dan kekuatan yang begitu dahsyat di alam semesta ini. Maka ia juga sanggup meredakan badai hidup yang sedang Anda dan saya alami. Saudara, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah bersyukur tentu atas pemeliharaan Allah melalui berkat materi yang berlimpah. Banyak kali kita bersyukur, oh saya bersyukur kesehatan, enggak salah saudara. Oh saya bersyukur usaha saya diberkati Tuhan. Enggak salah, enggak salah. Tetapi bagi Daud, saya tidak tahu apakah memang Daud memahami detail sehingga mengubah Mazmur ini sedemikian rupa berurutan. Saya tidak tahu. Tetapi saya percaya di dalam imannya, Daud mencoba menyusun sedemikian rupa sehingga sebuah sistematis yang sangat indah. Pengampunan dosa, kedahsyatan Allah memelihara alam semesta, dan berkat-berkat materi yang dicukupkan untuk memeliharakan kehidupan kita. Itu jugalah yang mungkin dialami oleh Daud, dan itu juga seharusnya menjadi dasar bagi kita. Dasar yang ketiga bagi Daud untuk bersyukur bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena materi. Ia mengucap syukur yang pertama karena pengampunan dosa, dan yang terakhir dia berkata, aku bersyukur untuk hal materi yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-10 sampai 14. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air,
Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikian Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik air, menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara, bagi orang di tempat dan dalam konteks waktu itu, bahwa ketika hujan turun, itu adalah berkat kehidupan. Di mana ketika mereka sudah menanti-nantikan hujan itu, dan hujan turun akan membawa berkat kehidupan bagi mereka yang sedang menanti-nantikannya. Saudara, Allah mengunjungi bumi dan mengairinya dengan sungai-sungai yang penuh air. Allah menyediakan gandum dan segala macam tumbuhan untuk kebutuhan umatnya. Allah mengatur segala sesuatu dengan hikmat dan kasih-Nya. Allah memahkotai tahun dengan kebaikannya yang terlihat dari hasil panen yang berlimpah. Dan kesejahteraan dialami oleh umat. Allah membuat seluruh ciptaannya bersukacita dan memujinya. Allah memberkati umatnya dengan berkat materi yang berlimpah. Saudara, sekali lagi, di dalam perjalanan kehidupan 2023, mungkin ada juga di antara kita yang mengalami kesulitan. Tetapi lihatlah bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup yang sulit sekalipun, Allah tetap memelihara kita. Sampai saat ini kita tiba di hari yang ke-365 di tahun 2023 ini. Perjalanan hidup 2024. Ya. Perjalanan hidup 2024 kita tidak tahu. Jikalau Tuhan berkenan nanti kita memasuki beberapa jam lagi, saudara, itu anugerah Tuhan. Sekarang lebih kurang jam 8, kurang 6 menit. Beberapa jam lagi, 16 jam lagi ya, 16 jam lagi kita tiba di 2024. Saudara, itu anugerah Tuhan. Dan kita tidak tahu di depan apa yang menunggu kita. Sehat atau sakit. Miskin atau kaya. Kayak janji nikah aja ya. Sukses atau gagal. Nggak tahu sudah. Jangan-jangan 2024 adalah penghujung kehidupan kita. Kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, jikalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat Anda dan saya hidup, percayalah, pemeliharaan Tuhan dan kecukupan daripada Tuhan akan tetap menyertai Anda dan saya. Yang Tuhan mau dari kita adalah, mari jalani hidup ini dengan tetap beriman dan jangan khawatir. Bukan khawatir dalam hal arti kita tidak perlu sama sekali nggak ada kekhawatiran. Saya pikir kalau manusia normal pasti ada rasa khawatir ya. Seberiman apapun pasti ada rasa khawatirnya. Kemarin ketika anak kami yang kuliah di Malang kembali ke Jakarta dan libur, dia berkata begini, "Pak, saya mau belajar motor." Oke. Kenapa? Karena kalau aku mau ngantar laundry sama ngambil laundry itu jauh. Sekali jalan 10 menit. Pulang jadi 20 menit. Antar 20 menit, ngambil lagi nanti 20 menit. Hitung-hitungannya kenceng. Udah 40 menit. Kalau seminggu 2 kali, berarti
udah 80 menit waktu saya terbuang. Kadang sih diantarin temen, tapi kalau nggak ada teman yang ngantar, capek juga. Bolehkah aku belajar motor? Nanti kalau aku udah lancar, kalau bisa ya kita beli motor. Saya langsung inget tuh, kalau lihat berita-berita di televisi, waduh angka kecelakaan di Jawa Timur itu tinggi loh saudara. Menurut saya lebih tinggi daripada di Jakarta, sekalipun di Jakarta banyak orang-orang sedang naik kendaraan. Tapi kecelakaan di Jawa Timur itu sangat tinggi. Saya bilang begini, "Anakku, papa senang kamu belajar mandiri. Tapi di satu sisi papa khawatir. Karena mengingat angka kecelakaan di Jawa Timur, termasuk di Kota Malang. Kalau kamu mau belajar, oke, silakan. Tetapi untuk beli motor, nanti kita pikirkan dulu ya." Saudara, ada khawatir. Dia akan memasuki semester yang keempat. Dia berkata kemarin, "Pak, nanti libur semester depan saya nggak pulang." Kenapa? Karena ada praktek ke desa-desa. Kampus kami akan mengutus semester yang keempat itu masuk semester 5 ke desa-desa per kelompok. Waduh, saya bilang, berarti setahun saya nggak bakalan ketemu anak saya. Khawatir, saudara. Tetapi firman Tuhan ketika saya merenungkan bagian ini kembali mengingatkan saya. Matius 26 ayat yang ke-25 sampai 34. Jangan khawatir. Apakah karena kekhawatiran bisa menambah sehasta umur kita? Enggak, menggerus iya. Karena kekhawatiran akan semakin menggerus stamina kita, kemampuan kita, dan hidup kita. Tetapi mari belajar beriman teguh kepada Tuhan. Melalui apa yang dikatakan oleh Daud, saudara. Melalui Mazmur 65 ini, ia memperlihatkan kepada kita bahwa Allah yang saudara dan saya percaya adalah Allah yang mendengar doa dan memberikan pengampunan dosa. Allah yang menyatakan kedahsyatan kuasa dan pemeliharaannya atas alam semesta ini dan juga sanggup meredakan pergumulan kehidupan saudara dan saya. Allah yang juga akan memberkati dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan untuk pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Allah yang sama yang sudah dinikmati oleh Daud, Allah yang sama akan saudara dan saya nikmati. Karena itu, mari sambut tahun 2024 dengan sebuah keyakinan Tuhan ada di sana dan Tuhan akan tetap memelihara hidup kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Dan kami percaya Tuhan, jikalau Daud sudah mengalaminya, kami pun sudah mengalami sampai saat ini. Memasuki tahun depan, jika Tuhan berkenan kami memasukinya, kami pun akan mengalami Tuhan yang sama yang sudah dialami Daud dan kami alami sampai saat ini. Karena itu Tuhan, peganglah tangan kami, tuntunlah langkah kami, arahkan pandangan kami selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Teguhkan iman kami, melangkah menyambut hari esok dengan sebuah keyakinan Tuhan ada di sana, menyertai dan menolong kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh rekan-rekan pelayan hamba Tuhan di gereja-Mu. Demi Yesus kami bersyukur.